Halo pecinta sepak bola, pas banget kalian ada di sini. Tahu nggak, sebagai analis, ada beberapa pertandingan yang bikin kita nggak sabar buat segera bongkar datanya. Dan laga akhir pekan ini di Miami, jelas salah satunya. Kita bakal bedah tuntas partai perempat final Piala Dunia 2026 yang super panas, Norwegia lawan Inggris. Coba kita kuliti apa kata data langsung dari Opta Analyst dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nih, kalau kalian cari satu pertandingan yang paling susah ditebak di turnamen ini, ya ini jawabannya. Superkomputer Opta setuju banget kalau laga ini adalah perempat final yang paling seimbang di seluruh gelaran Piala Dunia 2026. Ini bukan cuma asumsi atau tebak-tebakan ya, ini murni fakta berbasis data. Yuk kita lihat kenapa laga ini bakal alot banget. Oke, kita mulai dari probabilitas dan prediksi superkomputer. Dari kacamata makro nih, superkomputer udah ngejalanin 25.000 simulasi pra-pertandingan. Hasilnya, Inggris memang agak diunggulkan buat menang di waktu normal dengan 50,4%. Tapi, coba perhatiin sisanya. Peluang Norwegia menang ada di 25,1% dan hasil seri nyaris sama, 24,6%. Poin krusialnya adalah, biarpun Inggris di atas kertas favorit, hampir setengah kemungkinan yang ada nunjukin kalau Norwegia bisa menang atau minimal maksa pertandingan lanjut ke perpanjangan waktu. Tapi ingat, ini fase gugur. Pertempuran nggak selalu selesai di 90 menit. Kalau kita masukin skenario perpanjangan waktu dan adu penalti, peluang keseluruhan Inggris buat tembus ke semifinal ada di angka 62,3%. Angka yang solid banget. Tapi hey, masih ada lebih dari sepertiga peluang buat Norwegia menciptakan kejutan besar. Lanjut, mari kita intip perbedaan rekor perempat final kedua tim. Beneran deh, rekor historis kedua negara ini ibarat bumi dan langit. Di satu sisi, Inggris udah siap tampil di perempat final mereka yang ke-11. Cuma Brazil dan Jerman yang punya rekor lebih mentereng dari mereka. Di kubu seberang, ada Norwegia yang baru pertama kalinya seumur hidup ngerasain perempat final turnamen besar. Dan hebatnya lagi, mereka nyampe sini setelah numbangkan sang raja turnamen, Brazil. Jadi, ini bener-bener bentrokan antara pengalaman elit ngelawan momentum bersejarah. Tapi tunggu dulu, jangan gampang ketipu sama rekor pengalaman Inggris tersebut. Kenyataannya, sejarah perempat final The Three Lions ini malah sering banget diwarnai patah hati. Bayangin aja, dari 10 percobaan sebelumnya, mereka cuma sukses lolos 3 kali. Yang lebih bikin was-was buat barisan pertahanan mereka, Inggris kebobolan lebih dari 1 gol dalam 7 dari 10 laga perempat final tersebut. Terbuktikan, pengalaman nggak melulu jadi jaminan kesuksesan. Beda cerita sama Norwegia. Perjalanan mereka sejauh ini benar-benar sebuah kekacauan yang seru banget buat ditonton. Total 12 gol dicetak dan 9 gol kebobolan. Mereka ini sama sekali nggak main aman ala sepak bola sistem gugur yang pragmatis. Asal tahu aja, kalau mereka sampai kebobolan 1 gol lagi nanti, tapi berhasil lolos ke semifinal, mereka bahkan nyamain rekor langka Jerman di tahun 1954 sebagai satu-satunya tim yang nyetak sekaligus kebobolan 10 gol atau lebih menuju 4 besar. Gila kan? Sekarang kita bahas ancaman utamanya. Siapa lagi kalau bukan sang predator, Erling Haaland. Kita nggak mungkin ngomongin daya ledak Norwegia tanpa nyebut angka menakjubkan ini. 27. Yap, 27 gol dicetak Haaland cuma dari 14 penampilan kompetitif berturut-turut bareng Norwegia. Ini udah bukan sekedar pemain yang lagi inform. Ini adalah mesin gol yang beroperasi dengan tingkat efisiensi di luar nalar. Kalau kita bedah performanya khusus di turnamen Piala Dunia 2026 ini, statistiknya malah makin ngeri. Haaland udah nyetak 7 gol, dan coba tebak, itu cuma dari 18 tembakan saja. Dia sukses cetak gol di seluruh 4 pertandingan, dan yang paling krusial, keempat gol itu adalah gol penentu kemenangan timnya. Dia tuh nggak butuh banyak ruang atau waktu, kasih celah sedikit saja, dan dia bakal ubah seluruh hasil pertandingan. Nah, siapa yang dapat tugas super berat buat menghentikan monster gol ini? Jawabannya ada di tangan Jordan Pickford. Laga ini bakal jadi momen bersejarah buat Pickford karena dia siap mencatatkan penampilan ke-18 di Piala Dunia, mencahin rekor legend Inggris, Peter Shilton. Tapi masalahnya, merayakan pemecahan rekor di hari yang sama saat harus ngadepin Haaland, itu jelas bukan tugas yang gampang. Buat ngasih gambaran seberapa bahayanya Haaland, kita intip sedikit konteks dari Premier League, tempat di mana mereka berdua bermain. Ini adalah daftar kiper elit yang paling sering dijebol Haaland. Jose Sa memimpin dengan 10 gol, disusul Alphonse Areola dengan 9 gol, dan Bernd Leno dengan 8 gol. Tapi realitas yang paling bikin ketar-ketir kubu Inggris justru ada di data head-to-head mereka ini. Selama bertemu di Premier League, dari total 10 tembakan tepat sasaran yang dilepas Haaland ke gawang Pickford, 7 diantaranya berujung gol. 7 dari 10. Ini benar-benar kenyataan yang pahit dan wajib banget jadi peringatan keras buat skema pertahanan yang diracik pelatih Inggris. Tapi tenang, dari sisi sebaliknya, lini serang Inggris juga punya senjata balasan yang mematikan.
Ingat, sepak bola dimainkan di dua sisi lapangan. Kalau Norwegia sangat bergantung sama Haaland, daya gedor Inggris ini jauh lebih kolektif dari berbagai lini. Kita bandingin dua motor utama mereka. Harry Kane udah cetak 6 gol di turnamen ini, dan dia punya mentalitas knockout yang teruji dengan 11 gol dari 12 laga fase gugur turnamen besar. Terus ada Jude Bellingham, dengan torehan 4 gol. Ini rekor gol terbanyak loh, dari seorang gelandang Inggris dalam satu edisi Piala Dunia. Ancaman Inggris benar-benar datang dari mana aja. Mari kita lihat analisis rekor head-to-head mereka sejauh ini. Secara historis, Inggris emang mendominasi banget. Dari 12 kali pertemuan sebelumnya, Norwegia cuma bisa menang 2 kali dan bahkan mereka gagal mencetak gol di 4 pertemuan terakhir. Tapi catat ya, kedua tim ini udah nggak pernah ketemu sejak laga persahabatan di tahun 2014. Banyak banget yang udah berubah dalam 12 tahun terakhir, apalagi dengan meledaknya generasi emas Norwegia saat ini. Nah, ini statistik yang paling mengejutkan yang kita temuin. Ternyata kedua tim ini punya satu kelemahan besar yang sama. Mereka punya catatan buruk kalau melawan sesama tim Eropa di Piala Dunia. Inggris udah tersingkir di 5 dari 6 laga fase gugur terakhir mereka melawan tim Eropa. Di sisi lain, Norwegia bahkan belum pernah menang sekalipun dalam 6 pertandingan Piala Dunia melawan oposisi dari Eropa. Pastinya, salah satu dari mereka harus memecahkan kutukan Eropa ini nanti. Jadi, inilah kesimpulannya. Di bawah cuaca panas dan kelembaban Miami, kita punya dua tim yang historisnya sering keteteran di perempat final dan kesulitan melawan sesama tim Eropa. Tapi bedanya, sekarang mereka dipersenjatai mesin-mesin gol paling mematikan di planet ini. Haaland, Kane, Bellingham. Kira-kira siapa yang bakal jadi pahlawan penentu untuk mecahin kebuntuan dan ngamanin tiket semifinal? Coba kalian pikirkan. Terima kasih sudah ikut membedah data bareng saya hari ini dan sampai jumpa di analisis laga berikutnya.